Dita ini sudah punya 2 buku. Anak IPA tapi kok lebih senang ke nulis? Pernah dibully, pernah jadi orang jadi kamu anak korban yang bully dibully. ya? Iya, saya mau membuktiin ke orang-orang kalau anak broken home itu nggak selamanya nakal. Jadi saya mau kasih tantangan ke kamu. Saya sudah pernah bilang kan ya? Iya. Saya pengen karya yang lebih daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast On School SMA Nurmaniyah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, salah satu bintang di SMA Nurmaniyah nih. Livia Dita Putri ya. Iya, Pak. Kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Livia Dita Putri ini adalah salah satu siswa SMA yang tahun ini menjadi juara 1 lomba antologi cerpen dan puisi. Salah satu karyanya sudah dibukukan dan ternyata Dita ini sudah punya 2 buku. Hebat ya. Saya seumuran Dita nih nggak pernah kepikiran punya buku. Dita punya buku ini sangat luar biasa sekali. Kita patut apresiasi. Nah, kita mau banyak tanya-tanya sama Dita, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya sampai anak MIPA tapi senang nulis nih. Oke Dita, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Dita ini sejak kapan mulai senang nulis? Sejak SMP, Pak. Sejak SMP. Nulis apa? Nulis novel dulu, Pak. Nulis novel? Iya. Berarti sudah punya novel dong? Belum. Belum. Nah, Cuma terus? nulis di buku saja. Di buku aja. Iya. Kenapa mulanya senang nulis? Suka aja sih, Pak, ngelihat karya-karya penulis yang lain gitu. Kayaknya enak aja gitu. Bisa punya buku sendiri, ada namanya gitu. Begitu. Siapa penulis yang bikin kamu terinspirasi? Kak Putri Azahra, penulis IPA dan IPS. Penulis IPA dan IPS. Iya. Terus selain itu? Ada juga Kak Terelie, Les Bumi. Hujan Sejuta Rasa. Ini diperoleh waktu lomba di Sun Water Publisher ya. Iya. Tahun berapa ini? Tahun Kapan? 2020 Pak dimulai eventnya, lalu dicetak bukunya itu sekitar tahun 2021. 2020 sudah jadi siswa SMA? Sudah. Sudah ya. Nah, kenapa kamu memberanikan diri ikut lomba? Awalnya dulu saya nggak terlalu pengen ikut lomba, tapi disuruh untuk coba dulu dan alhamdulillahnya menang. Yang nyuruh kamu ikut lomba siapa? Orang tua. Orang tua? Iya. Jadi didukung betul sama orang tua? Oke. Nah, yang kedua ini antologi cerpen Aksara Patah. Ini kamu menjadi penulis terpilih dalam buku ini ya? Iya. Luar biasa, judulnya Stars. Ini bulan apa? Ini bulan Mei 2021. Bulan Mei 2021. Iya. Kamu kan anak IPA. Itu dulu mulainya nih. Iya, Pak. Anak IPA tapi kok lebih senang ke nulis? Ya, karena dulu kan saya di pondok. Di pondok itu nggak megang HP kan, jadi saya mau iseng-iseng gitu nulis, sering nulis. Lalu kebetulan saya di sekolah juga suka IPA, jadi saya milih IPA tapi hobi saya nulis. Saya sudah baca sebetulnya nih, judulnya Kisah Silen. Ya. Dan ternyata kamu punya Instagramnya juga Silenta. Iya. Apa sih Silen nih? Pengen tahu saya. Silen itu plesetan dari silent sih, Pak. Silent kan diam. Silen saya plesetin jadi tambahin D aja karena nama saya kan Livia Dita. Jadi ujungnya pakai Dita. Gitu. Kenapa silent gitu? Karena itu saya ambil dari beberapa masalah pribadi saya. Oke. Berarti silent ini ada ceritanya khusus ya? Iya. Oke. Nah, yang menarik justru adalah ceritanya ini tentang anak yang punya keterbatasan. Iya. Coba deh ceritain bagaimana kamu bikin cerita ini, dari mana mulanya?
Awalnya itu dulu kan saya waktu SD pernah dibully, pernah jadi Jadi kamu anak korban yang dibully. bullying? Iya. Oke. Nah, pernah jadi korban bully walaupun emang sebenarnya nggak separah yang saya ceritakan di situ. Cuma lumayan membekas di saya gitu. Akhirnya Jadi saya ini tuangkan sebetulnya di situ. based on true story. Sebagian kecilnya ya. Iya. Boleh kamu ceritain maksudnya gini, pada saat kamu ngerasa dibully waktu itu, oke lah, bentuk pembuliannya kayak gimana? Dikata-katain. Saya dulu tuh nggak pernah dipanggil sama nama saya. Dipanggilnya dengan kalimat itu. Oke. Selalu dipanggil seperti itu. Secara verbal ya, berarti Iya. ya dibulinya ya. Iya. Oke, sekarang ada rencana lain setelah kamu berhasil dapat ini, kemudian ada punya rencana? Rencananya saya mau mulai nulis novel saya lagi, saya lanjutin, saya publish gitu. Judulnya Wanda. Wanda. Nah, boleh kasih bocoran kisahnya tentang apa? Sinopsisnya lah. Kisahnya sama sih Pak, mengusung tentang anak broken home, tapi dia tetap aktif gitu. Tetap menonjol di sekolahnya, enggak yang mentang-mentang dia anak broken home tapi dia terlihat sedih gitu, tapi enggak, dia sebaliknya gitu. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan dari novel kamu nanti itu? Yang mau saya sampaikan itu, saya mau membuktiin ke orang-orang kalau anak broken home itu nggak selamanya nakal. Anak broken home itu nggak selamanya buruk. Anak broken home itu nggak selamanya dengan pikiran orang yang nakal, yang suka ngebantah orang tua, suka pergi malam, main, kerjaannya nggak pernah belajar dan segala macam. Nggak seperti itu. Jadi sekarang tujuan kamu adalah menunjukkan bahwa kondisi gitu ya, latar belakang kita bukan batasan untuk kita bisa menghasilkan karya ya. Betul Pak. Jadi artinya jangan nyerah sama keadaan begitu Iya, kan? Luar biasa. Oke, ke depan tahu nanti ya, kamu punya harapan tentang hidup kamu kayak gimana? Cita-cita lah kita bicara. Saya cita-citanya mau jadi diplomat Pak. Diplomat? Iya. Why? Kenapa kamu milih jadi diplomat? Karena saya suka ngobrol sama orang, suka sharing, suka ketemu orang-orang baru, suka ngobrol dan ngebahas hal semacam seperti itu. Kenapa kamu masuk IPA sih? Harusnya sosial atau bahasa lah, nanti hubungan internasional kan? Salah edukasi sih Pak, waktu SMP-nya. Gak, waktu dulu milih IPA kenapa? Boleh tahu dong ceritanya? Dulu itu guru saya bilang, kamu harus masuk IPA katanya gitu. Karena nanti supaya kamu kalau kuliahnya gampang, katanya gitu. Akhirnya saya milih IPA walaupun sebenarnya saya sedikit tergoda sama IPS. Oh gitu. Oke. Tapi memang belum kepikiran waktu itu, maksudnya kamu lebih condong ke IPS atau ke mana? Belum Pak. Belum ya, belum memahami betul ya. Berdasarkan nilai-nilai aja ya. Iya Pak. Sekarang udah yakin bahwa kamu lebih condong ke sosial lah gitu. Iya. Ketimbang di sains gitu ya. Tapi di pelajaran sehari-hari gimana? Di Pelajaran jurusan kamu? Lumayan susah sih buat saya mengertinya. Tapi ya sudah jalanin aja. Oke, ya nggak masalah sih ya. Nanti kan juga dari jurusan IPA ini kan bisa juga ke hubungan internasional, ke yang lain-lain gitu ya. Iya Pak. Oke, tapi kenapa diplomat? Jarang loh anak-anak sekolah berpikir tentang jadi diplomat. Saya ngelihat kayaknya ya seperti itu yang saya bilang, saya pengen ketemu sama orang-orang besar, orang-orang yang baru, saya pengen ketemu sama orang yang satu pemikiran sama saya, seperti itu. Ada yang menginspirasi kamu tuh tiba-tiba milih diplomat? Kalau untuk itu nggak ada sih Apa Pak. pernah baca novel tentang itu gitu? Belum, kalau itu sejauh saya waktu itu waktu pas kita tes itu kan ada di situ tercantum diplomat gitu. Akhirnya saya terpaku sama itu. Kata saya, ini pekerjaan apa, saya belum pernah dengar gitu. Akhirnya saya cari tahu dan ternyata sesuai sama saya gitu. Ternyata pas begitu kamu tahu diplomat itu seperti apa, kamu merasa cocok dengan itu. Iya. Berarti setelah ini kamu akan lanjut kuliah untuk mengejar itu ya? Iya. Dan sukses ya. Nah, Amin. terus siapa orang yang paling menurut kamu
penting gitu ya, berjasa betul dengan perkembangan kamu sampai saat ini? Ibu sama tante saya. Ibu sama tante kamu. Iya. Oke, boleh diceritakan? Mereka itu lebih dari kata berharga sih buat saya. Heeh. Nggak ada yang bisa nggantiin mereka buat saya. Begitu. Tante kamu itu tinggal sama kamu? Iya. Bareng ya? Perannya tantemu sebagai apa biasanya? Dia itu jadi tempat curhat saya. Masyarakat. Iya, kalau saya mau cerita sama bunda tapi belum berani, saya nyampeinnya lewat dia. Oh gitu. Iya. Oke, boleh kamu sampaikan sesuatu sama bunda? Bunda, terima kasih bunda selama ini udah selalu ada di samping aku. Selalu memperjuangkan apa yang aku mau. Selalu ada di saat aku susah, di saat aku senang, selalu ada. Terima kasih ya bunda. Mudah-mudahan banyak anak yang membaca nanti tulisan kamu. Amin. Lalu kemudian terinspirasi juga, bisa merasa ada teman dan sebagainya. Sudah jadi penguat gitu ya. Iya Pak. Nah, saya sih sangat mendukung, apalagi sudah ada prestasi seperti ini. Jadi saya mau kasih tantangan ke kamu. Saya sudah pernah bilang kan ya. Iya. Saya pengen karya yang lebih daripada ini. Kalau ini cerpen, maka saya minta kamu bikin novel yang tadi luar biasa, menginspirasi dan punya manfaat buat orang banyak. Nah, maka dari itu saya tunggu nih Siapa? novelnya, baik yang sudah ditulis terserah, maupun yang baru mau akan kamu tulis juga nggak apa-apa. Iya siapa? Oke, Livia, terakhir deh saya minta kamu coba, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman dan sebagainya secara langsung kan? Silahkan. Aku cuma mau bilang kalau pandemi boleh terus berjalan tapi kita harus tetap berkarya. Hidup harus tetap berjalan, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh sampai nanti ketika kita udah tua umurnya udah umur 20-an baru kita nyesel. Jangan sampai kita nyesel sih. Seperti itu. Sukses ya. Terima kasih sama Pak. Bundamu ya, Iya, sama Pak. tantemu juga. Iya, siap, Pak. Sukses buat Livia Dita Putri. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan banyak karya dan mudah-mudahan suatu hari saya mau melihat bahwa Livia Dita Putri jadi penulis Indonesia yang terkenal. Amin Allah. Sukses ya. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi salah satu siswa kita yang luar biasa, jago nulis, dan mudah-mudahan karya-karyanya bisa kita nikmati. Nanti kalau Dita sudah kasih novelnya, saya akan coba perbanyak supaya nanti bisa menjadi bahan literasi buat seluruh siswa SMA Nurmania. Cukup hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.